Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar berjalan dalam kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gridley Tambalean. Silakan Saudara Gridley. Selamat pagi, renungan kita pada pagi hari ini 4 Oktober 2021 berjudul Dengan Berjalan Dalam Kebenaran. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 3. Tuhan menghargai kemampuan terbaik yang telah Dia berikan kepada manusia. Dalam pekerjaan membangun kerajaannya, kita dapat menggunakan setiap kapasitas yang diberikan Allah dengan setia dan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan Daniel di Babel. Ketika dia ditemukan setia pada setiap tugas kepada manusia dan loyal kepada Allahnya. Allah menyerukan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang telah diberikan kepadanya oleh agen manusianya. Diperlukan pemikiran yang tajam dan disucikan, dan kerja keras untuk menangkal rencana setan yang cerdik. Ada seruan agar standar yang lebih tinggi dipenuhi, upaya yang lebih suci, lebih bertekad dan berkorban untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Para remaja kita harus dididik untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, untuk memahami bahwa mereka sekarang menentukan nasib kekal mereka sendiri. Tidak ada perlindungan bagi siapapun, kecuali memiliki kebenaran di dalam hati, juga di dalam Yesus. Ini harus ditanam di dalam hati oleh Roh Kudus. Banyak yang sekarang disebut agama akan lenyap dari pandangan ketika diserang oleh pasukan setan. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali kebenaran, kebijaksanaan yang berasal dari atas, yang akan menguduskan jiwa. Janganlah ada yang menganggap bahwa menonjolkan diri adalah agama. Jangan mementingkan diri sendiri. Biarkan kaum muda belajar untuk membatasi keinginan mereka dan untuk berhati-hati terhadap pemborosan dalam penggunaan apa yang ada. Biarkan semua melihat kepada Yesus, merenungkan karakternya dan mengikuti jejaknya. Kebenaran diterima, mampu melakukan pengembangan dan peningkatan baru secara konstan. Hal ini akan semakin terang saat kita melihatnya dan tumbuh dalam ketinggian dan kedalaman ketika kita bercita-cita untuk menangkapnya. Dengan demikian, itu akan mengangkat kita ke standar kesempurnaan dan memberi kita iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai kekuatan kita untuk pekerjaan di hadapan kita. Melalui penerapan kebenaran ilahi, gambar Allah yang sempurna akan direproduksi. Sekian bacaan kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gridley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari surat Yohanes kepada Gaius, yang Yohanes kasihi karena Gaius hidup dalam kebenaran. Nah, dalam surat sebelumnya, yaitu surat 2 Yohanes, Yohanes yang kekasih menyatakan tentang kebenaran ini.
2 Yohanes 1 ayat 2 yang berkata, "Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya." Yohanes yang kekasih menyatakan bahwa kebenaran tersebut tetap di dalam kita dan menyertai kita. Nah, siapakah yang di dalam kita dan menyertai kita? Yohanes yang sama yang jawab. 1 Yohanes 4 ayat 13 menyatakan, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya." Yohanes menyatakan bahwa Allah lah yang tetap di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tetapi bagaimana caranya agar Allah dapat tinggal di dalam kita? Kita manusia berdosa dan karena dosa kita terpisah dari Allah. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, agar melalui Yesus kita memiliki jalan untuk terhubung kembali dengan Allah. Yohanes yang sama mencatat dalam Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karenanya Allah hadir dalam hidup kita melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bapa di dalam anak dan anak di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebab memang segalanya kita terima dari Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya. Karenanya kebenaran yang tetap di dalam kita adalah Yesus Kristus. Lalu siapa yang menyertai kita sampai selama-lamanya? Yohanes mencatat dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yang menyertai kita selama-lamanya adalah penolong yang lain, yang disebut dengan Roh kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Maka Roh kebenaran adalah Roh Yesus Kristus. Karenanya, yang menyertai kita adalah Yesus Kristus. Baca juga Matius 28 ayat 20. Dan yang di dalam kita adalah Yesus Kristus. Jadi, baik yang di dalam dan yang menyertai adalah Yesus Kristus. Dan jangan lupa pekabaran tanggal 28 September 2021 yang lalu, di mana Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh kebenaran itu adalah Roh Kristus, dan karenanya Roh Kristus tersebut adalah Sang Penghibur. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 294 paragraf 2, yang berkata, "Tidak ada perlindungan bagi siapapun kecuali memiliki kebenaran di dalam hati, juga di dalam Yesus." Penting sekali untuk memiliki kebenaran dalam hati ini, karena itulah perlindungan bagi kita. Dalam tulisan lainnya, Nya White menyatakan, In Heavenly Places halaman 179 paragraf 5, berbunyi, "Sama sekali tidak ada perlindungan terhadap kejahatan kecuali kebenaran." Kebenaran yang adalah Yesus dan memang hanya di dalam Yesus satu-satunya perlindungan kita. Benarkah Yesus satu-satunya perlindungan kita? Perhatikan perkataan Roh Nubuat berikut ini. Review and Herald Februari 10 tahun 1891 paragraf 5 menyatakan, Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa. Dikatakan Yesus sendiri, artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang punya kuasa untuk selamatkan kita dari dosa dan dari kuasa kejahatan. Itulah pentingnya kebenaran di dalam hati kita. Inilah pentingnya kita hidup di dalam kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Berikutnya dalam Our High Calling halaman 76 paragraf 5 dikatakan, "Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus.
tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Jelas bahwa hanya kuasa Kristus yang dapat mengatasi dosa dalam diri kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya untuk memiliki kuasa Kristus ini? Perhatikan yang warna hijau. Dengan memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Nah, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Inilah kuasa Kristus tersebut, yang sering juga disebut Roh Kudus. Inilah makna dari menjadi putra dan putri Allah halaman 294 paragraf 2 tadi, yang berkata, tidak ada perlindungan bagi siapapun kecuali memiliki kebenaran di dalam hati, sebagaimana di dalam Yesus. Kata sebagaimana menggantikan kata juga, agar terjemahannya lebih tepat. Kembali, kebenaran itu adalah Yesus, dan dengan memiliki kebenaran atau memiliki Yesus di dalam hati kita, maka itulah satu-satunya perlindungan kita terhadap dosa dan kuasa kejahatan. Lalu, apa hubungannya dengan berjalan dalam kebenaran? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Reflecting Christ halaman 36 paragraf 2. Berbunyi, Kristus adalah kebenaran, kata-katanya adalah kebenaran, dan memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Karenanya saat dikatakan berjalan dalam kebenaran, maka itu sama dengan berjalan dalam Kristus. Bagaimana caranya berjalan di dalam Kristus? Manuskrip 111 tahun 1898 paragraf 11 berkata, semua orang yang tinggal di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, akan melakukan pekerjaan Kristus. Artinya, berjalan di dalam Kristus adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Kristus? Dengan menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Lihat Pekabaran tanggal 3 Oktober 2021 yang lalu. Karenanya, saat dikatakan kebenaran ditanam di dalam hati oleh Roh Kudus, maka itu sama dengan kebenaran ditanam di dalam hati oleh Roh Kristus. Sebab Kristuslah sang kebenaran, dan hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, maka gambar Allah yang sempurna akan dihasilkan, yaitu karakternya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami berjalan dalam kebenaran. Karena perlindungan satu-satunya adalah memiliki kebenaran dalam hati ini. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Karenanya, penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati ini. Itulah satu-satunya perlindungan kami. Oleh karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.